Iran baru saja memasuki fase kritis kehancuran, tapi bukan karena perang militer, melainkan karena kolapsnya sistem air. Pada awal hari Rabu ini, 8 April 2026, di tengah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu, dalam perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan rezim Iran, tanda paling serius bukan hanya berasal dari pengeboman, tapi dari air. Pasokan air kurang di daerah perkotaan, waduk-waduk terus mengering, dan infrastruktur yang menopang kehidupan sipil kini menjadi bagian dari strategi konflik. Drama sekarang bukan hanya militer. Ini adalah kehancuran yang sunyi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seluruh negara. Apa yang sebenarnya sedang terjadi secara langsung? Iran menghadapi krisis air terburuk dalam beberapa dekade. Yang mengakui hal ini bukan hanya oposisi terhadap rezim. Struktur resmi Iran sendiri sudah mengakui risiko pembatasan air di Teheran, kota dengan lebih dari 10 juta penduduk. Reuters menunjukkan bahwa 19 bendungan besar di negara itu hampir kering, sementara Mashhad, kota terbesar kedua di Iran, cadangan airnya kurang dari 3%. Di Teheran, 5 waduk utama telah kehilangan hampir setengah dari volumenya, dan Presiden Masoud Pezeshkian bahkan mengatakan bahwa tanpa hujan, ibu kota bisa saja dievakuasi. Di mana tekanan terasa paling kuat? Di Teheran, Mashhad, dan Isfahan. Namun, masalahnya jauh melampaui kota-kota tersebut. Gambar satelit yang dianalisis oleh CISES menunjukkan pengosongan yang semakin cepat di waduk-waduk utama ibu kota Iran. Di banyak lingkungan, pemerintah sudah mengurangi tekanan air pada malam hari, dan warga mulai membeli tangki, pompa, serta wadah penampungan air untuk mencoba bertahan dari gangguan pasokan. Apa yang dulunya merupakan krisis lingkungan, kini telah berubah menjadi krisis sosial yang terlihat di dalam rumah, di tempat usaha, dan dalam rutinitas jutaan orang. Bagaimana Iran bisa sampai pada titik ini? Karena kombinasi kekeringan yang panjang, panas ekstrim, dan kesalahan yang terus menumpuk. World Weather Attribution menunjukkan bahwa tahun 2025 menandai tahun kelima berturut-turut kekeringan yang diperparah oleh perubahan iklim. Namun, inti dari bencana ini adalah masalah politik dan struktural. Sektor pertanian mengonsumsi lebih dari 90% air di negara ini. Sementara, puluhan tahun pembangunan bendungan yang buruk, pengeboran sumur, dan pengambilan air tanah yang berlebihan telah melemahkan sistem. Di beberapa bagian Teheran, tanah sudah turun lebih dari 10 inci per tahun, sebuah gambaran brutal dari habisnya akuifer. Mengapa perang memperburuk segalanya? Karena perang menghantam energi, pemompaan, desalinasi, dan infrastruktur sipil. Pada bulan Maret, Reuters menunjukkan bahwa Teheran mengancam akan menyerang balik sistem energi dan air di negara-negara Teluk jika Amerika Serikat menyerang jaringan listriknya. Para ahli yang diwawancarai oleh agensi itu sendiri mengingatkan bahwa menyerang fasilitas penting untuk pasokan sipil dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Ada juga serangan Iran terhadap fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi di Kuwait. Dan minggu ini, Reuters melaporkan bahwa pabrik-pabrik desalinasi menjadi sasaran, tanda jelas eskalasi regional. Dengan kata lain, air mulai diperlakukan sebagai senjata. Siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat biasa. Keluarga-keluarga tidak mendapat peringatan ketika keran mengering, para ibu berimprovisasi dengan air kemasan. Usaha kecil berhenti beroperasi, dan rasa ditinggalkan semakin besar. Warga yang diwawancarai oleh Reuters di Teheran dan Machadi melaporkan berjam-jam tanpa pasokan air, dan secara langsung menyalahkan manajemen yang buruk. Ini adalah poin utama. Rezim mencoba melemparkan seluruh kesalahan kepada perang. Namun, data menunjukkan bahwa krisis sudah terjadi sebelum fase militer paling keras pada tahun 2026. Perang mempercepat keruntuhan tersebut. Perang bukan satu-satunya penyebab bencana ini. Ketika krisis ini berubah menjadi ancaman politik yang nyata, tanda-tandanya sudah terlihat selama bertahun-tahun. Reuters mengingatkan bahwa kekurangan air menyebabkan aksi protes yang berujung kekerasan pada tahun 2021 dan juga memicu gejolak pada tahun 2018, terutama di kalangan petani yang menuduh adanya penyelewengan dan salah kelola. Sekarang situasinya menjadi lebih eksplosif karena rasa haus, kekurangan listrik, tekanan ekonomi, dan kegagalan layanan bercampur dalam satu titik ketegangan.
Apa yang sebelumnya dianggap sebagai isu teknis, kini berubah menjadi risiko langsung bagi stabilitas internal rezim. Pada akhirnya, pertanyaan yang menentukan sangat sederhana. Mengapa Iran tampak begitu rentan saat ini? Karena rezim membiarkan kekeringan menjadi sistem, membiarkan salah urus menjadi kebiasaan, dan sekarang menghadapi perang di atas struktur yang sudah rusak. Bukan hanya bendungan yang kosong atau pipa yang rusak. Ini adalah seluruh sistem yang sedang terkikis.